Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Masa, NIM 198.067, kelas Pencas 2019B, kuliah di STK IPB Kiri Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PJOK yang diampu oleh Bapak Puguh Setio Hasmara. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diantara lain meliputi unsur-unsur pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut harus mengacu kepada silabus yang ada. Keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya. Apabila perencanaannya suatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, serta terkendali. Demikian pula dalam proses pembelajaran. Agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman, karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Pengembangan silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dapat dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan. Fungsi rencana
pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan sekolah. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalang RPP untuk setiap pertemuan yang disusun dengan penjadwalan di satuan pendidikan pembelajaran, dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Sekian dari saya, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.